Nabi Hud diutus di tengah-tengah kaumnya yang sangat durhaka. Mereka adalah suku Ad yang berbadan kuat dan besar. Kaum Ad dikaruniai tanah yang subur lengkap dengan sarana irigasi yang baik. Air seolah memancar dari segenap penjuru tempat untuk menyirami dan menyuburkan tanaman. Berkat karunia Allah ini mereka hidup makmur. Mereka dapat membangun tempat tinggal yang indah dan megah. Dalam waktu yang singkat, mereka berkembang dengan pesat dan menjadi suku yang terbesar di antara suku-suku yang lainnya. Nabi Hud alaihissalam adalah nabi keempat dalam Islam yang merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Ia diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan kepada kaum Ad, suku yang tinggal di wilayah Al-Ahqaf Yaman. Sebelum kenabian Nabi Hud alaihissalam, yang pertama Nabi Hud lahir di wilayah Al-Ahqaf Yaman. Yang kedua, ia tumbuh dalam lingkungan yang jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kaum Ad dikenal dengan kekuatan dan kekayaannya, tetapi mereka menyembah berhala. Setelah kenabian Hud alaihissalam, yang pertama Allah memilih Nabi Hud sebagai utusannya. Yang kedua, Nabi Hud menyampaikan pesan Allah untuk meninggalkan penyembahan berhala dan menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ia menekankan pentingnya keadilan, kesabaran, dan kejujuran. Inilah perlawanan kaum Ad. Yang pertama, kaum Ad menolak ajakan Nabi Hud alaihissalam dan menganggapnya sebagai ancaman. Yang kedua, mereka menentang Nabi Hud alaihissalam untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Nabi Hud menjawab bahwa tanda-tanda itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah azab Allah kepada kaum Ad. Yang pertama, kaum Ad terus menentang Nabi Hud dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah mengirimkan badai pasir yang dahsyat selama 8 hari untuk menghancurkan kaum Ad. Yang ketiga, Nabi Hud dan pengikutnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.